Foodies, Jakarta Utara nggak cuma gudangnya seafood enak loh. Nih lagi ada Lights Wonderland, taman lampu warna-warni cantik di Taman Wisata Alam Angke Kapuk juga. Oke foodies, karena kita malam mau Lights Wonderland, itu tuh agak malam dan sekarang masih sore. Dan tahu harus apa? Isi perut dulu, bener banget kan? Dan kita lagi di sarangnya seafood foodies. Siapa nih yang bilang kalau seafood itu mahal? Wah, kalau di sini harganya mantep foodies. Semua warga laut ngumpul di pusat pasar ikan eceran Muara Angke ini nih. Tinggal pilih-pilih favorit foodies yang mana. Pak, saya mau beli kepiting pak. Yang gede pak, yang mantep. Oke. Ini aja nih yang paling jumbo. Oke. Waduh, bener banget gede banget nih foodies tuh. Waduh. Nih, sama kepala saya tuh. Waduh, sama gedenya nih. Waduh, ini bakalan kenyang banget sih. Pak, saya mau nih pak. Tuh kan harganya receh abis. Kerang tahu sekilo only 25.000. Kalau udang tiger sekilo kayak begini 85.000 rupiah. Itu udah dapat 50 sampai 60 ekor coba. Wah, di tempat lain bisa sampai 100 ribuan ini foodies. Widih, asli bisa kalap sih kalau belanja ke sini. Cis langsung kita boyong warga lautnya ke Resto Apung Muara Angke buat dimasak. Let's go foodies. Langganannya di sini nih, karena lihat tuh. Teman-teman artis pada makan di sini foodies karena ya enak. Oke foodies, langsung aja nih. Kita di Bandar Betawinya Po Ela. Tuh, ini Po Elanya. Po Ela ya? Iya. Halo Po. Wih, racikannya mantap, servisnya juga oke nih. Kalau dapet seafood yang nggak fresh, Mpok Elanya langsung turun ke pasar buat ganti yang baru. Wih, mantep po. Nah, foodies untuk jasa masak dan bumbu per kilo itu sekitar Rp40.000. Nah, pilihan bumbunya macam-macam nih. Ada saus lada hitam, saus telur asin, dan juga lain-lain. Scan barcode-nya buat info komplit nih foodies. Wuhu, setengah jam aja dong ikan kue dabu-dabu, kepiting saus telur asin, udang saus padang, dan kerang tahu lada hitamnya siap buat ditakis. Mantap kali nih. Walaupun bukan keluarga saya, tapi kita joinan. Ini mohon maaf nih ibu-ibu nih, dari keluarga mana nih? Dari luar Batang. Dari luar Batang foodies. Wah, udahlah langsung aja kita cobain foodies. Widih, sambal dabu-dabunya mah menor abis nggak sih? Ya cabenya, ya bawangnya, mantap foodies. Wow, sangat meresap foodies bumbunya foodies. Bener-bener meresap sampai ke dalam pun ikannya empuk, nggak amis, meresap sampai dalam foodies dan enak banget. Ini rasa bumbunya tuh medok banget foodies. Wah, enak sekali foodies. Segar jeruk nipis di sambal dabu-dabunya ini tuh nandang pisan. Cocok banget sama ikan fresh yang dibakar pakai bumbu marinasi. Definisi rasa nggak recehan ini mah. Oke, moment of truth. Ini dari dabu-dabunya udah pedas foodies. Udah berasa lah cabenya. Tapi gimana rasanya kalau dicampurin sama mangga, sambal mangga. Wah, langsung seger banget foodies. Mangganya juga seger banget. Dia tuh bukan mangga yang udah lama dan masih kriuk gitu foodies. Pas dimakan tuh segernya berasa banget. Lanjut ya foodies, seafood yang ini pakai saus kedayanan warga Pos 62 nih kalau kesini. Ini dia, kepiting saus telur asin foodies yang sebesar kepala saya ini foodies. Tuh, wah. Gede banget foodies, lihat nih cangkangnya nih foodies tuh. Waduh. Kepiting Alaska KW kali aja sih. Ini jenis kepiting bakau foodies. Ukurannya besar, manis, and dagingnya lebih padat. Wih, jam soki banget nih dapat kepiting yang ada telurnya. Double deh tuh ya gurihnya. Lembut. Bumbunya meresap. Fresh. Wah. Enak banget. Dapetnya banyak lagi. Puas makannya foodies. Biasanya dikit-dikit tuh. Cuma gede foodies. Wah. Juga bumbu telur asinnya enak banget. Pas, nggak yang terlalu asin gimana, enggak. Pedasnya juga pas. Ini cocok mati, bisa dinikmati sama keluarga. Enak banget tuh. Waduh. Dan dagingnya foodies karena besar. Tebel banget foodies tuh.
Dari dunia perudangan, ini dia nih favoritnya, udang saus padang. Udangnya dijamin keras banget loh foodies. Meski udah dicampur sama saus padangnya, mantap banget ini mah, kita takis James. Makanannya lazis, suasananya pun juga asik, bikin betah gak sih? Waktu terbaik kesini tuh emang sore ke malam gitu foodies, pas perut lagi lapar-laparnya, pas cuaca udah mulai adem. Nah, foodies nih, yang mau makan seafood enak, bumbu medok, dan sangat fresh, sambil memandangi laut, langsung datang ke Bandar Betawi Empo Ela di Muara Angke. Nah, untuk foodies yang mau datang dan mau tahu alamat lengkapnya, langsung scan barcode di bawah. Perut kenyang, energi udah full, waktunya kita main ke Lights Wonderland, yuhu! Wih, berasa masuk ke negeri dongeng gak sih foodies? Cakep bener! Nah foodies, waktu terbaik untuk menikmati gemerlap cahaya ini di jam 7 malam ya. Jangan lupa ajak kesayangan kalian ke sini. Yalah, scan barcode dulu tuh di layar kamu buat langsung kepoin harga tiket masuk dan juga lokasi persisnya. Biar gak nyasar ya kan? Dijamin seru loh foodies! Oke foodies, kalau kayak gitu kita gangguin orang aja foodies. Soalnya di sini kan rame banget, seru banget nih. Kakak mau nanya boleh nggak? Kenapa kesini? Sini kok. Karena lagi viral. Oh, lagi viral foodies. Iya, emang bagus sih. Karena itu aja. Mainan anak-anak. Cocok ya buat anak-anak ya? Iya sih, anak-anak seneng nih banyak lampu. Tuh, seneng kan tuh? Seneng foodies, saya juga seneng. Hey! Hey! Oke lah foodies, kalau kayak gitu. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ada warung pizza yang lagi happening banget nih di Bogor. Walau jualannya di pinggir jalan, tapi soal rasa mah tetap serius loh. Pizzanya disajikan panas, fresh from the tungku. Aduh, menggoda banget ya nggak sih? Yaudah, nggak pakai lama, langsung kita sikat foodies. Wah, aku suka nih dia yang thin pizza. Jadi ada crust-nya, ada crispy semestinya. Wah, kita makan ya. Cobain foodies. Tunanya, nasinya generous loh, banyak tuh. Tunanya ada cangki-cangki dari daging tunanya. Topping tuna yang diracik-cik-cik sama jagung ketemu sama saus, mayones, geng keju dari mozzarella dan juga parmesan. Wih, mantuliti. Asin gurihnya ada, sedikit manis dari si jagung, dan yang paling surprise, ini emang adonan pizzanya sih foodies. Typical pizza Italia yang tipker alias tipis, kering, dan simple. Crispy sama lembutnya sih ceki-ceki banget. Dan biasanya nih pizza yang karakteristiknya kayak begini itu ringan banget loh foodies di perut. Gak gampang bikin kembung ataupun begah. Well, yang pasti mah habisin per slice-nya juga satset banget sih. Nggak pelit, tunanya banyak banget. Lembut, tekstur pizzanya, doughnya, toppingnya melimpah. Ada keju mozzarella-nya dengan tunanya yang berasa dalam setiap gigitan. Kalau foodies makan on the spot pas pizzanya masih panas-panasnya nih, fix bakalan dapat sensasi keju molor kayak begini nih. Ulala, mamma mia. Nih, wah, tuh. Ini kejunya nggak main-main foodies, melimpah banget. Wah, tuh. Wih, kita cobain ya foodies, ini best seller di sini. Topping utamanya sih emang cuma pepperoni foodies, tapi tetap melimpah dan gak sesederhana tampilannya. Betul ya, ini walaupun tempatnya pinggir jalan, tapi kualitasnya bagus banget pizzanya. Dan ngasih toppingnya tuh nggak pelit. Masih nggak percaya kalau bikinnya seserius itu? Well, for your info nih foodies, pizzanya ini menggunakan adonan sourdough yang sukses membuat crust atau pinggiran pizza nggak cuma crispy dan juga lembut, tapi juga kenyal maksimal. Proses bikin adonannya sendiri bisa makan waktu sampai 48 jam loh. Wadidaw, freshly made saat ada pesanan dan dipanaskan langsung di tungku dengan suhu 450 derajat Celcius. Way away. Dan ini nih, yang tadi menggoda penciumanku karena travelnya, wow.
white truffle mushroom. Wah, tuh cantik banget ya. Dia punya jamurnya segala macam komplit. Buat foodies yang suka truffle, wangi truffle, ini jadi opsi terbaik sih. Tuh, kejunya penuh. Buat foodies yang lagi jalan-jalan kali ini ke Bogor, khususnya di sekitaran Taman Helang, kalau ketemu mobil hijau putih merah Italiano ini, cus buru-buru berhenti dan mampir ya. Namanya Rayano Pizza yang buka tiap hari Selasa sampai hari Minggu mulai jam 4 sore. Untuk detail lokasi, varian menu dan harganya yang terjangkau, bisa langsung scan barcode di pojok kanan bawah layar kamu. Oke foodies, berangkat kita! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Habis hujan, makan pisang hangat-hangat, best. Foodies, nyalip. Itu antri banget di belakang. Aku tuh kepo banget karena udah berhari-hari di Bandung nih foodies. Aku tuh setiap hari melihat ini ada yang namanya jajanan viral Cimol Bojot AA. Ih, asli deh, foodies yang hobi warawiri muter-muter Bandung pasti udah familiar banget nih sama gerobak cimol ngejreng terhits kayaknya sekota Kembang ini. Di sini ada, situ juga, dekat belokan juga ada, di depan jalan raya pun eksis terpampang foodies. Pokoknya definisi dia lagi deh tuh. Tapi gara-gara Rizal tadi nyelak antrian, jadinya kena hukum deh nih. Harus masak dan goreng-goreng sendiri cimolnya. Syukurin bandel sih. Jadi foodies ini tuh ditekan-tekan gini katanya biar adonannya merata sama minyak. Duh foodies, maafin Rizal ya. Tapi bener deh, pembeli yang antri mau beli cimol ini itu dari tadi nyaris gak pernah putus. Wih, bisa-bisa auto berotot ya foodies, saking gak ada breaknya tuh, goreng-goreng terus. Proses menggorengnya ini tuh kilat banget, 2 menit only sampai berwarna kuning kecoklatan. Ya kita tiriskan sebentar lalu siap-siap dia tuh kasih bumbunya. Foodies, ini bener-bener ya originalnya aja dia tuh udah wangi dan juga cimol banget ya iyalah gitu. Tadi apa yang favoritnya tuh apa? Kalau yang favorit di sini ada balado Dan asin pedas asin pedas. sama ayam bawang. Dari 6 varian bumbu yang ada, balado, asin pedas, sama ayam bawang jadi yang paling favorit. Mau pilih salah satu, salah dua, campur ini itu, yuk sok mangga atuh, silahkan aja foodies. Jangan lupa diaduk-aduk juga sampai semua bumbunya tercampur sempurna. Tapi nggak cuma bumbu aja nih foodies, biar ada sensasi kriuk, tambahin bawang putih gorengnya juga ya. Mau ada aroma-aroma semerbaknya deh cus, tinggal kasih irisan daun jeruk di atasnya. Cakep nggak tuh? Foodies, akhirnya Cimol Bojot AA sudah selesai tuh lihat. Tampilannya menarik, cantik dan wangi luar biasa. Sekarang kita langsung cobain, let's go! Foodies, ini nih yang bikin Cimol Bojot AA famous pisan. Gak cuma varian bumbunya aja yang nano-nano, tapi isian cimolnya juga beragam. Ada yang kosong, ada yang original, ada yang isi ayam, mozzarella, hingga beef. Foodies, tuh lihat, aku berasa lagi main drum foodies. Karena di depan aku banyak sekali cimol-cimol Bojot AA ini yang sudah disajikan yang tadi kita bikin barang-barang. Ini sih kudu tebak-tebak buah manggis ya, karena Rizal sendiri tuh juga pasti nggak tahu foodies isi cimolnya apa aja. Panas. Ini tuh bisa jadi surprise gitu foodies. Kalau main sama teman-teman atau saudara gitu ya foodies, kita nggak ada yang tahu dalamnya apa. Pas tadi aku makan ternyata, tuh, ini cimol anak Gen Z foodies. Kenapa? Karena di dalamnya tuh ada keju mozzarellanya foodies. Tuh. Lihat, kelihatan banget kan? Mozzarella asli, no tipu-tipu nih. Versi nggak dipakein bumbu aja udah nikmat kayak begini. Wah, apa kabar dipakein bumbu best sellernya ya kan? Ya kalau soal tekstur sih, ini mah juara. Nggak cuma dari teknik menggoreng atau feeling si akangnya aja nih, tapi perbandingan komposisi bahan-bahan termasuk tepung tapioka yang digunakan itu juga pas banget. Alhasil, tekstur akhirnya pun jadi chewy dan gak keras sama sekali foodies. 1, 2, 3. Wow. Foodies,
Lihat, ini daging alias beef. Ini real beef, gede banget kan Foodies? Hampir 11-12 kayak bakso ya, tapi topping beefnya ini beneran meaty banget. Lagi-lagi menggunakan bahan premium yang gak asalan. Ya jelas dong ya, cimol beef pertama gitu loh katanya di Bandung nih Foodies. Way away. Wow, ayam Foodies. Jadi ya, dari tadi ketika kita buka topping, surprise-nya adalah satu. Isiannya itu betul-betul ada isinya Foodies. Bukan cuman ayam seuprit, daging seuprit ataupun mozzarella seuprit, ini pure tuh. Ayamnya banyak banget. Ya kan, sejujur dan sepremium itu loh Foodies bahan-bahannya. Apalagi dua topping dan bumbunya ini yang justru saling melengkapi, bukan malah mendominasi. By the way, anyway busway, tingkat kepedasan bumbu cimol di sini bisa di-request ya guys. Mulai dari level 0 sampai ekstra pedes buat para penantang huha. Mantap ini Foodies. Tetap dimakan receh, menurut receh tapi rasa enggak recehan. Bentar, lebih pedes ini karena nih biasanya kan pakai black pepper. Nah ini pakai potongan lombok setan. Yuhu Foodies, weekend waktunya Indonesia bagian hunting kuliner receh yang rasanya gak recehan bareng sama makan receh pastinya, asik. Nah Foodies, di Solo ada nih warung legend yang unik bingo, spesialis makanan bule dengan sentuhan rempah ala Indonesia. Where's the Western Food ini udah eksis 30 tahun loh Foodies. Scan barcode di layar ya, buat langsung kepoin deh tuh info warungnya, gas. Nah Foodies, menu best sellernya roast chicken dan beef chili ini nih. Yuk kita cobain yuk. Sugeng rawuh di Kota Solo. Serkes Rada di sini. Kota Solo adalah kota yang akar budayanya kuat. Nah, tapi ini western nih, western food. Western food Londo punya. Bukan Morgan, saya Rick Estrada. Bu, ini apa ini Bu? Oh, saya tahu ini adalah kue keong. Apa? Oh, kresong. Nek kresong dikontrakkan. Iya, kosong. Iya. Mami Suni ini nih Foodies, orang di balik warung legend yang satu ini. Beliau belajar langsung sama orang Belanda sampai sejago ini loh. Katanya sih lazisnya bisa diadu tuh sama restoran bintang 5. Wih, mantap. Widih, langsung aja lah kalau gitu kita buktikan lazisnya si butter roast chicken ya. Potongan paha ayam yang juicy disajikan lengkap sama salad and mashed potato. Semuanya buatan sendiri nih Foodies. Nice to meet you pojok busana ini. Empuk. Terus stick ayamnya tuh karena kayak dibakar tapi kayak apa ya? Wah aneh, kita enak ini. Mas, potatonya tuh lembut banget jadi membuat sticknya tuh lebih sempurna. Nih. Nih. Aroma bebakarannya wah. Tebel banget, cuman nggak gosong, dan aroma butternya tuh, wow. Netes lagi. Ada manis-manisnya. Foodies, ini nih rahasia lazis ayamnya. Dagingnya dimarinasi dengan bumbu kuning racikan spesial warung ini. Terus masih disiram dong sama kuah bumbu putih yang terbuat dari bawang putih, merica dan juga lada. Diguyur berkali-kali sampai ngeresep banget ke dalam daging. Kebayangkan lazisnya kayak mana? Juslah Mas Erik dan Foodies, mari kita lanjut ke menu kedua. Ada beef chili. Eits, namanya boleh londo, tapi harganya cuma 20 ribuan aja. Receh kan? Mana daging sapinya banyak pula. Dimasak bareng sama sayuran segar dan yang paling best nih, saus barbeque-nya itu dicampur sama potongan cabai Foodies. Wih, mantap. Wah, ini sih lidah Indonesia kita udah pasti approve, yes? Bentar, Budis.
Kalau yang ini sama kayak tadi, cuman lebih pedes ini. Karena nih biasanya kan pakai black pepper. Nah ini pakai potongan lombok setan. Oh. Kalau kalian karena udah disesuaikan dengan lidahnya orang Jawa, gitu loh. Biasanya black pepper terus ganti lombok. Ah, ini tuh kayak apa ya? Jenis ayam asem-asem, cuman ya western food aja ini. Wow, kita coba yuk. Manisnya tuh dari ini nih. Saladnya wong Londo, orang Belanda tuh ini. Busalenca. Yo, wis pokoknya gila. Foodies, Huzarensla ini tuh bikin rasa sajiannya kayak makin ramai. Isinya campuran mayones, mustard, bawang, kentang, sama buah apel. Rasanya gurih, ada asam dan juga creamy sekaligus. Jodoh banget deh ketemu sama potongan daging sapi yang pedasnya nikmat. Assalamualaikum. Masya Allah, kita tanggoku iki. Nah, Pak, emang langganan udah lama di sini ya, Pak? Loh, baru juga. Oh, sama, baru kali ini juga. Padahal orang Solo asli loh ya. Ini tadi pesan apa, Pak? Lapar banget ya, 2 hari nggak makan ya, Pak ya? Nih, bersih. Foodie satu lagi nih yang recommended banget, croissant cheese homemade. Teksturnya tuh kayak keras, kering, dan juga ringan. Sekali gigit langsung kerontok semua. Ay, mantep tenan. Kejunya tuh kental banget, enak banget ini. Dan empuk, karena kalau nggak bisa bikin croissant itu alot kayak ban dalam, tahu nggak? Biasanya, iya sampai tarik, muncrat, tarik itu. Empuk nih. Ya kan? Ini croissantnya kayak mantep banget nih foodies, kejunya juga melimpah, tomatnya pun segar. Pantes deh ya, masa Mbak Bule suka nongkrong di sini. Meski ada twist rempah ala Indonesia, tapi cita rasanya nggak keluar jalur dari masakan aslinya. Ini mah lidah bule cucok, lidah Indonesia juga approve nih foodies. Nah buat foodies yang penasaran, lokasinya nih dari awal buka nggak pernah pindah. Ada di Jalan Ahmad Dahlan. Scan barcode di layar aja deh tuh, skoy, biar kamu gak nyasar. Harga dan menu lengkapnya udah makan receh spill komplit di sana, oke? Happy weekend foodies! Oko video jangan kemana-mana, tetap di makan receh, menu receh tapi rasa. Masuk, ora tak pacul kon ya, gas. Mangan langsung. Yo, wow enak, ra bayar kok dapurmu. Foodies, rujak Madura yang buka 24 jam di Surabaya ini lagi viral loh. Yup, si rujak Madura Sakera yang ada di Bulak Banteng, Surabaya. Di sini sambal petisnya nggak diulek manual coba, tapi dibor pakai mesin gitu. Beuh, wadidaw nggak tuh? Buah-buahannya juga komplit nih. Ada nanas, bengkuang, pepaya, sampai mangga. Semuanya seger-seger dong ya. Nanasnya seger, nggak asem. Ini pepayanya. Pepaya yang dipakai juga dia nggak terlalu yang masih mentah-mentah banget, tapi dia kayak setengah matang gitu. Jadi ada garingnya dan ada lembutnya di dalam tuh, di bagian dalam sini nih, yang tengah ya. Mirip-mirip sama rujak biasa yang pakai gula merah itu, tapi dia karena memang pakai petis, jadi ada rasa ikannya. Nah, kebetulan petis yang dipakai ini ikannya dari ikan tuna. Wangi aroma ikannya tuh berasa banget. Sensasi beda ya, makan rujak, tapi dengan kuah yang berasa ikan. Foodies, namanya rujak tuh paling mantul kalau dikasih sambal pedas. Makanya nih disiapin rujak versi pedas nowhere buat para pecinta pedas garis keras. Cabenya benar-benar dipilih cabai merah yang masih fresh. Pas dicampur sama rujak petisnya, dari penampakannya aja cabenya merah menyala ya. Bikin nelen ludah duluan nih. Cabai mentahnya ini khas banget. Terus dia pedas dan seger. Karena memang dia kan cabai itu di blender ya. Semuanya itu dicemplungin, batang-batangnya juga. Jadi seger banget. Apalagi dimakan siang-siang. Enak banget foodies. Seger, fresh, kecut, dan pedas.
Untuk pedesnya, karena aku tipe yang suka pedes tapi memang nggak kuat pedes. Ini sih untuk aku memang pedes banget sih foodies, jujur. Buat kamu yang gak kuat pedas, tenang aja, bisa request level pedesnya kok. Mau original cuman pakai sambal petis aja, atau pedas biasa nih, atau mau pedas nowhere sampai keluar keringat jos, semua bisa diatur di Rujak Madura ini. Nah, sebelum makin kepedesan, aku mau cobain kenyal-kenyal gitu. Tuh, namanya siwil ya kan? Oh ya foodies, siwil ini terbuat dari keripik uli, campuran tepung dan juga aci, makanya teksturnya itu kenyal banget. Rasain nih, sensasi makan siwil dicampur bumbu rujak pedas, perpaduannya benar-benar bikin nagih pol. Kenyal, terus kayak cilok karena bahannya tuh sama, tepung plus aci. Jadinya tuh teksturnya, rasanya, terus aromanya juga kayak cilok. Adik-adik, nih makan nih siwilnya nih. Tuh, enak banget. Tuh, ayo cobain. Cobain ya, ambil ya. Pak, ambil Pak. Foodies, anyway, tahu nggak sih nama Sakira ini ternyata diambil dari tokoh pejuang legenda di Jawa Timur. Demi terus mengenang jasa beliau, makanya di Madura lumrah dijadiin nama belakang tuh foodies. Terus nih ya, harganya juga nggak bikin kantong meronta-ronta dong. Satu porsi rame banget nih, isi buah segar yang mantep punya cuma 10.000 aja. Oh ya foodies, siwilnya ini bisa dibeli terpisah kayak Kiki ya. Harganya juga sama, 10.000-an aja. Mau makan rame-rame atau dicampur sama rujak, terserah banget lah, fleksibel kok foodies. Gimana? Penasaran kan? Buruan deh, yuk ke Rujak Madura Sakira yang ada di Jalan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Unik-unik kan makannya kan, seru-seru makannya kan, murah meriah kan makanannya kan, iya dong. Nama juga makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Kalau mie ayam kuahnya banyak kayak gini, itu menurut aku lebih mantap. Karena si kuah kaldu plus perbumbuannya benar-benar menyatu sempurna. Foodies, ayam sebanyak ini bukan buat hajatan loh ya, tapi ini tuh buat topping mie ayam ala Bang Edi. Bentuk ayamnya juga beda nih dari yang lain loh, kotak-kotak gemoy gitu foodies. Definisi mie ayam ya nggak pelit ini mah, satu porsi toppingnya super banyak, andelita. Foodies, wah ini saya sudah kepo di dapurnya Bang Edi. Wah Bang Edi, ini kita langsung masukin. Wow, tuh. Wadidaw! Wow, ini bener-bener ya kan, masak ayamnya tuh banyak banget. Ini berapa kilo nih, Bang Edi? Bisa 10 kilo. Oh gitu? Sekali masak bisa buat ratusan porsi nih foodies. Ayam sebanyak ini dalam sehari dipastikan langsung ludes. Jadi ayamnya selalu fresh tanpa disimpan lama ya. Jadwal masaknya wajib di pagi hari biar bisa tahan sampai sore. Ini aku pesan yang porsi jumbonya karena bisa pilih sesuai ukuran perut kamu sendiri ya foodies ya. Pengen yang standar atau yang jumbo. Panas-panas, bismillahirrahmanirrahim. Tekstur mie-nya tuh lembut pas gitu ya. Jadi yang nggak lembut banget, kemudian nggak yang keras-keras kenyal gitu, nggak. Jadi pas masuk mulut itu benar-benar pas banget. Tuh. Ayamnya berhubung dia tuh ukurannya gede-gede kayak gini, jadi pas masuk mulut itu langsung berasa banget daging ayamnya, kemudian kaldunya plus sedikit manis-manis menurut aku cukup mendominasi ya. Jadi mantap pol. Tuh. Mie-nya lembut, ayamnya manis berbumbu, cita rasa bawang merah, bawang putih lengkuas, serai plus daun salam nyampur jadi satu. Sedap. Ya kan? Kalau mie ayam kuahnya banyak kayak gini, itu menurut aku lebih mantap.
Karena si kuah kaldu plus perbumbuannya benar-benar menyatu sempurna. Jadi padi seruput asli enak banget. Lagi kita santap ya. Wow. Nih. Ayamnya itu tebal foodies, jadi pas masuk mulut beneran itu daging ayamnya berasa banget di lidah. Nih. Campur baksonya nggak kalah mantap ya kan? Baksonya juga nggak kalah berdaging. Emang udah jodohnya ya, semakan mie ayam tuh kudu pakai bakso biar makin komplit. Kayak kawin aja gitu rasanya di lidah. Baksonya benar-benar definisi berdaging sekali. Jadi pasti campur sama mie-nya. Kemudian ditambahin si pangsitnya ini juga. Si pangsitnya bukan pangsit ya, si pangsitnya ini benar-benar mantapnya tuh sempurna, perfecto di lidah. Hey, para pecinta mie ayam bakso kelas kakap, kalian wajib sih cobain deh kesini buat buktiin langsung, oke? Kita cobain kue tiaonya, ini masih panas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kalau yang ini dia lebih licin ya. Jadi kita akalin seperti ini makannya nih. Tuh. Wow. Oke. Wah. Ternyata tanpa dicampur kecap sambal, ini kuah kaldunya menurut aku udah pas banget. Asinnya pas, kemudian si daun bawang yang banyak itu juga menambah cita rasa dari si kue tiaw ini menjadi lebih enak lagi. Tinggal pilih sesuai selera aja ya foodies, semua varian menu dipastikan Andelita. Satu porsi mie ayam Bang Edi harganya mulai dari 16 ribuan aja foodies, tergantung porsi dan varian yang kamu pilih. Nggak bakal bikin kantong bolong kok, jaminan perut mah udah pasti demen dengan resep ala Bang Edi yang resepnya sudah berusia puluhan tahun. Jadwal bukanya siap hari ya guys, mulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Gaskan sekeh, langsung samperin ke sini ya foodies, kita tunggu. Oke, kita kasih jempol kuadrat buat mie ayam Bang Edi. Mantap banget. Pokoknya nih yang lagi ngidam pengen ngebakso, ngemie ayam atau pengen kue tiaw, langsung datang ke sini ke Jalan Haji Soleh 1, Kampung Baru, Jakarta Barat. Nih tuh, mie ayam Bang Edi. Mantap banget. Makan receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut.